Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairul Muna dari Madin 8 semester 6. Yang di sini saya akan menyampaikan materi tentang punishment atau hukuman. Di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam dari punishment. Punishment itu punishment atau hukuman dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah hukuman preventif, yang kedua adalah hukuman represif. Yang pertama yaitu hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan. Yang kedua yaitu adalah hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran. Hukuman ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Menurut William Stern membedakan tiga macam hukuman yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang menerima hukuman. Yaitu yang pertama adalah hukuman asosiatif. Umumnya orang yang mengasosiasikan antara hukuman dan pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua adalah hukuman logis, yaitu adalah hukuman ini diberikan kepada anak yang sudah agak besar. Dengan ini anak akan mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik. Anak akan mengerti bahwa ia mendapatkan hukuman itu adalah akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Yang ketiga yaitu adalah hukuman normatif. Hukuman normatif adalah hukuman yang bermaksud untuk memperbaiki moral anak. Hukuman ini diberikan terhadap pelanggaran mengenai norma-norma etika. Hukuman normatif ini erat kaitannya dengan pembentukan watak anak. Berdasarkan uraian di atas, macam-macam hukuman dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah berdasarkan retensi waktunya, dan yang kedua adalah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukuman berdasarkan retensi waktunya itu dibagi menjadi dua, yaitu hukuman preventif sebelum pelanggaran itu dilakukan, dan yang kedua adalah hukuman represif, yaitu setelah pelanggaran itu dilakukan. Yang kedua adalah hukuman berdasarkan sifatnya, yaitu yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hukuman asosiatif, hukuman logis, dan hukuman normatif. Terus yang selanjutnya adalah fungsi diterapkannya punishment atau fungsi-fungsi dari punishment atau hukuman. Hukuman diberikan kepada anak bukan tanpa alasan ataupun hanya untuk sekedar memberikan efek jerah saja, melainkan juga ada tujuan-tujuan tertentu diberikannya suatu hukuman. Adapun fungsi diterapkannya punishment atau hukuman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat pendidikan. Sebagai alat pendidikan, di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Terus yang kedua adalah pembentukan sikap dan perilaku siswa di sekolah agar patuh dan taat terhadap semua aturan atau kaidah norma hukum yang ada. Yang ketiga yaitu membina para siswa agar jera terhadap perlakuan atau perbuatan yang dilanggarnya. Menurut Maria J. Wantah dalam bukunya Pengembangan Disiplin dan Pembentukan Moral Anak pada Usia Dini menjelaskan fungsi hukuman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukuman ialah menghalangi, yaitu hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah hukuman ialah mendidik, yaitu sebelum anak mengerti peraturan maka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat hukuman. Yang C yaitu memberi motivasi untuk menghindari pelaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut. Nah, berdasarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi atau tujuan diterapkannya hukuman adalah yang pertama, hukuman diberikan sebagai alat pendidikan terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran.
Yang kedua adalah hukuman diberikan agar anak tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menghalangi anak untuk melakukan tindakan pelanggaran. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk motivasi untuk menghindari perilaku atau sikap anak yang melanggar peraturan. Yang keempat adalah hukuman juga diberikan untuk membina anak terhadap kesalahan yang dilakukannya. Demikian tadi pemaparan dari